Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauziah Nur Azzaviana Saputri atau sering dipanggil dengan Fauziah. Pada kali ini, saya akan membahas tentang layanan yang berjudul Children's Learning Style yang ditunjukkan untuk peserta didik sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6. Tujuan layanan ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajar pada anak. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini untuk mengetahui macam gaya belajar pada anak dan untuk menentukan strategi belajar yang tepat untuk anak. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi macam gaya belajar. Macam gaya belajar ada 3, yaitu secara visual atau dengan cara melihat. Yang kedua adalah dengan cara mendengar atau auditori. Dan yang ketiga dengan praktek atau sering disebut dengan kinestik. Yang pertama, kita akan membahas tentang gaya belajar visual atau dengan cara melihat. Bagi siswa yang belajar dengan gaya ini, memegang peran pentingnya adalah mata atau penglihatan. Dalam hal ini, anak dengan gaya belajar visual memiliki ciri-ciri bicara agak cepat, mementingkan penampilan, tidak mudah terganggu dengan apa yang di sekitarnya, dan mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Untuk strategi yang mempermudah proses belajar anak dengan menggunakan materi visual seperti gambar, peta, diagram, atau yang dapat dia lihat. Yang kedua, dengan memakai highlight berwarna untuk mengingat hal-hal yang penting. Yang ketiga, menggunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Yang keempat, mengilustrasikan ide-ide gagasan ke dalam gambar. Kelebihan dan kekurangan dari cara belajar dengan gaya visual yaitu dapat mengingat detail warna dengan sangat baik. Yang kedua, sangat baik mengenal wajah, namun seringkali lupa dengan nama. Untuk kekurangannya, yaitu susah memahami penjelasan guru tanpa disertai gambar. Susah belajar ini dalam suasana yang ramai, ribut, dan banyak gangguan lainnya. Juga penjelasan guru yang tanpa disertai gambar dan grafik. Terganggunya konsentrasinya apabila melihat tampilan tidak menarik atau justru jelek. Yang kedua adalah auditori atau gaya belajar dengan cara mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajar melalui telinga atau alat pendengarnya. Anak dengan gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri suka berbicara dengan diri sendiri, berpakaian rapi, mudah terganggu oleh keributan, senang membaca keras-keras, dan belajar dengan mendengarkan. Strategi apa yang digunakan untuk anak dengan gaya belajar auditori? Yang pertama, ajak anak ikut berdiskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, membaca dengan keras. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, diskusi dengan bicara. Berikan ide dengan anak secara verbal. Kemudian, anak dapat merekam materi dan mendengarkannya sebelum tidur. Biarkan anak merekam materi tersebut ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Gaya belajar ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki tata bahasa yang baik. Yang kedua,
dapat menirukan perkataan orang lain dengan cepat. Untuk kekurangannya, yaitu pertama, susah mengingat suatu jika membaca tanpa suara, atau umumnya membaca dengan pelan. Yang kedua, susah untuk membuat karangan, karena tidak membaca dengan baik. Yang ketiga adalah kinestik, atau gaya belajar dengan cara praktek. Anak yang mempunyai gaya belajar ini akan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar ini, pertama, berpenampilan rapi. Yang kedua, tidak mudah terganggu dengan situasi keributan. Yang ketiga, belajar melalui manipulasi dan praktek. Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kelima, menggunakan jari ketika membaca. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak dengan gaya belajar kinestik, yaitu yang pertama, tidak belajar berjam-jam. Jangan paksakan anak untuk belajar berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Yang ketiga, memakai highlight berwarna pada hal-hal penting dalam bacaan. Yang keempat, belajar dengan musik. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik dan lain-lain. Untuk gaya belajar ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pintar dalam belajar olahraga. Yang kedua adalah suka belajar di laboratorium. Untuk kekurangannya, mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Yang kedua, kurang baik dalam pengejaan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.